Kita semua sering banget kan dengar kalau pendidikan itu adalah hak semua orang. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sekolah kita udah beneran membuka pintunya untuk setiap anak dengan segala keunikan mereka? Nah, itulah inti dari konsep yang akan kita bedah bareng hari ini. Pendidikan inklusif. Oke, jelas kita semua setuju kalau setiap anak itu berhak buat sekolah. Tapi pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah sekolah yang benar-benar merangkul setiap anak itu wujudnya kayak gimana sih? Ternyata jawabannya nggak sesederhana yang kita bayangin. Nah, untuk bisa benar-benar paham apa itu inklusi, kadang cara terbaiknya justru dengan melihat apa yang bukan inklusi. Yuk kita luruskan dulu beberapa konsep yang sering banget salah kaprah, biar kita bisa lihat esensi inklusi yang sebenarnya dengan lebih jernih. Kita mulai dari sini ya. Ada 3 jebakan pemikiran yang seringkali dianggap sebagai inklusi. Padahal, ketiganya justru meleset jauh dari sasaran. Mari kita bedah satu per satu. Yang pertama, dan ini yang paling mendasar, adalah eksklusi. Ini simpel aja. Pintu sekolahnya tertutup rapat buat sebagian anak. Mereka bukan cuma dipisahkan, tapi bahkan nggak dianggap ada di dalam sistem. Ini adalah lawan mutlak dari pendidikan itu sendiri. Oke, level berikutnya, segregasi. Di sini semua anak memang dapat pendidikan, tapi di dunia mereka masing-masing, ada sekolah umum, ada sekolah luar biasa. Hasilnya apa? Ya kita menciptakan dua kelompok masyarakat yang tumbuh besar tanpa pernah benar-benar saling kenal dan paham satu sama lain. Terus, ada yang namanya integrasi. Sepintas, ini kelihatannya udah kemajuan kan? Anak-anak udah ada di dalam gedung sekolah yang sama. Tapi, ini seringkali cuma ilusi. Tanpa adaptasi kurikulum, tanpa dukungan yang pas, mereka itu kayak tamu di rumah sendiri. Fisiknya ada di sana, tapi secara akademis dan sosial mereka terasing. Oke, jadi kita udah lihat apa aja yang bukan inklusi, yaitu penolakan, pemisahan total, dan partisipasi yang semu. Nah sekarang, yuk kita bangun pemahaman kita tentang apa itu inklusi yang sesungguhnya. Jadi, kalau eksklusi, segregasi, dan integrasi itu bukan jawabannya, terus inklusi yang beneran itu kayak gimana dong? Nah, ini dia jantungnya. Inklusi itu saat semua anak belajar bareng. Tapi kuncinya bukan cuma itu. Perubahan fundamentalnya ada di sini. Bukan anak yang harus menyesuaikan diri dengan sistem sekolah yang kaku, tapi justru sistem sekolah itulah yang harus fleksibel dan beradaptasi untuk setiap anak. Ada satu kata kunci di sini yang penting banget, membaur. Inklusi sejati itu lebih dari sekedar menempatkan anak di satu ruangan yang sama. Ini tentang gimana caranya kita merancang sebuah ekosistem di mana interaksi, pembelajaran, dan pertumbuhan terjadi secara alami sebagai satu komunitas yang utuh. Oke, definisinya udah dapat. Sekarang, pertanyaan yang lebih besar. Kenapa sih ini bukan cuma sekedar ide yang bagus, tapi sesuatu yang benar-benar fundamental? Jawabannya dimulai dari prinsip yang paling dasar. Pendidikan itu hak asasi manusia. Coba deh kita ingat, deklarasi PBB itu bilangnya hak untuk setiap orang, bukan hak untuk sebagian orang. Jadi, saat kita mengecualikan satu anak pun, kita sebetulnya melanggar prinsip fundamental ini. Dan kerennya, manfaatnya itu ngalir ke semua arah. Buat anak berkebutuhan khusus, ini adalah kesempatan untuk tumbuh tanpa stigma. Tapi yang sering kita lupa, manfaatnya sama besarnya buat siswa-siswa lainnya. Mereka jadi belajar langsung tentang empati, tentang keberagaman, tentang kepemimpinan. Ini semua kan skill penting yang nggak ada di buku pelajaran. Dan ini nih, mungkin ini adalah tujuan utamanya. Sekolah itu kan miniatur masyarakat. Kalau kita mau menciptakan masyarakat yang bisa menerima perbedaan, ya kita harus memulainya dari ruang kelas. Sekolah inklusif itu ibaratnya tempat latihan terbaik buat anak-anak kita untuk hidup di dunia nyata yang memang super beragam. Oke, konsepnya udah jelas. Sekarang, mari kita bawa ini ke konteks yang lebih nyata, yaitu di Indonesia. Gimana perjalanannya? Dan apa aja tantangan yang masih kita hadapi? Komitmen Indonesia untuk inklusi ini sebetulnya bukan hal baru loh. Ini perjalanan panjang yang udah puluhan tahun. Dimulai dari janji di level internasional tahun 94, deklarasi nasional di Bandung tahun 2004, sampai ada peraturan-peraturan yang lebih konkret. Garis waktu ini menunjukkan kalau ini bukan lari sprint, tapi maraton kebijakan yang terus berevolusi.
Tapi ya itu, komitmen di atas kertas seringkali berhadapan sama tantangan nyata di lapangan. Masalahnya itu berlapis-lapis. Dari level sistem, data kita masih belum akurat. Di level sekolah, masih ada stigma atau rasa takut dari beberapa pihak. Terus di ujung tombak, yaitu guru, mereka butuh banget dukungan pelatihan lebih. Ditambah lagi, kebijakan yang kadang belum seragam di semua daerah bikin langkah kita jadi timpang. Nah, kita akhiri pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Pendidikan itu kan membentuk masa depan. Jadi, kalau ruang kelas kita saja belum sepenuhnya membuka pintu untuk setiap anak, bagaimana kita bisa berharap masyarakat kita di masa depan akan melakukan hal yang sama?